Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Satu rumah di pemukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah mengalami luka bakar. Kobaran api menghanguskan satu rumah warga di Jalan Kiai Haji Azari di Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang melihat api membesar mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil dinas kebakaran kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Petugas damkar sempat kesulitan saat pemadaman akibat sempitnya jalan di lokasi. Atas peristiwa tersebut, pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan saat hendak menyelamatkan anggota keluarganya di dalam rumah. Tapi dari bawah kayaknya, belum tahu gitu. Rumah siapa itu, Pak? Rumah Cima. Cima. Kita lihat api sudah besar gitu, Pak? Iya, tahu-tahu sudah besar api itu. Dari atas atau di bawah itu, Pak? Dari bawah. Mungkin apa dia masak meninggal ke kompor, belum tahu. Belum tahu, Pak ya? Akibat kebakaran, korban diduga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, kepulan asap pekat masih terlihat di hari keempat terbakarnya TPA Rawakucing, Kota Tangerang. Pihak Pemkot atau pemerintah Kota Tangerang dan BNPB pun mengerahkan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman api. Memasuki hari keempat kebakaran, kondisi TPA Rawakucing di Kota Tangerang mulai membaik. Bahkan Pemkot Tangerang mengklaim jika kebakaran hanya menyisakan 30% di lokasi ini. Meski demikian, kepulan asap pekat masih terlihat di pintu 3 TPA tersebut. Senin pagi, pemerintah kota dibantu BNPB mengerahkan helikopter waterbombing. Rencananya dropping air akan dilakukan sebanyak 50 kali, di mana satu kali dropping berkapasitas 800 liter air. Kondisi hari ini hari keempat, tadi pagi dari pukul 5.30 dilaporkan. Kondisinya ya berangsur-angsur membaik lah ya. Pelayanan buat masyarakat juga dari kemarin sudah mulai berjalan kembali. Hari ini yang masih rawan itu ada di daerah pintu 3 ya, pintu 3. Asap-asapnya masih ada, terus tapi apinya sudah mengecil. Terus pagi ini kita dapat bantuan dari pasukan Manggala Agni dari Kementerian KLHK dan juga waterbombing dari BNPB pusat. Ya, mudah-mudahan bisa cepat tuntas lah. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, Arif berharap kebakaran di TPA Rawakucing segera teratasi, mengingat kepulan asap mulai mengganggu warga sekitar, termasuk aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan kita akan ketahui bersama pemirsa terkait dengan informasi di lokasi kebakaran. Kami sudah terhubung dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Gufron Falveli. Selamat sore Pak Gufron. Selamat sore Mbak Fani. Baik, sebesar apa kerugian dan juga dampak dari kebakaran di lokasi TPA Rawakucing? Baik, terima kasih Mbak Fani. Sebelumnya saya mungkin koreksi ya, saya sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang. Jadi untuk hari ini memang hari keempat kami melaksanakan proses pemadaman dan alhamdulillah kami dibantu oleh BNPB. Jadi kita melaksanakan 2 operasi udara yang dilakukan oleh BNPB melalui waterboom dan operasi darat yang tetap kami lakukan dengan jajaran Damkar Kota Tangerang dibantu oleh Damkar dari wilayah tempat. Kemudian terkait dengan dampak yang terjadi akibat kebakaran TPA, mungkin kami dari para petugas pelaksana pemadaman dari OPD terkait, ya khususnya pada saat melakukan pemadaman kita mengalami gangguan berupa efek dari kepulan asap. Ada korban, Pak Gufron? Untuk hari pertama, memang kebetulan asapnya benar-benar tebal. Ada petugas kami 1 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Efek dari adanya asap yang kita hisap. Kemudian untuk hari kedua
dari petugas terdapat 4 petugas damkar dan 2 dari Satpol PP dan Transit, dan 2 orang dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Kondisinya bagaimana Pak sekarang? Saat ini semuanya sudah pulih, alhamdulillah, baik dari pasukan maupun dari para pejabat pemerintah kota yang kemarin memang sempat dilakukan perawatan. Baik, sudah diketahui penyebab dari kebakaran ini kenapa Pak? Sementara ini kita perkirakan bahwa kebakaran ini murni karena cuaca yang sangat terik, jadi kebakaran spontan yang terjadi di TPA. Kebetulan memang posisinya di pintu 1 TPA Rawakucing, kemudian merambat sampai satu line ke pintu 2 dan pintu 3. Baik, tidak hanya petugas yang sedang bertugas, Pak Gufron, yang juga terdampak akibat asap pekat. Kabarnya juga asap pekat ini dikeluhkan oleh warga yang tinggal di sekitar TPA, betul? Ya, tentunya memang efek asap tebal ini memang berimbas kepada pemukiman sekitar. Tapi kami dari pemerintah Kota Tangerang sudah menghimbau kepada masyarakat untuk sementara ini mengungsi di tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Dan tim medis dari pihak Kota Tangerang 24 jam sudah siaga, termasuk kami dari jajaran petugas untuk mengevakuasi apabila diperlukan. Baik. Dan lokasi TPA ini kan berjarak sekitar 12 km dari Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang dilakukan oleh petugas supaya asap pekat juga tidak mengganggu penerbangan? Kita upayakan pemadaman semaksimal mungkin, Mbak Fani. Jadi kita jajaran damkar beserta petugas yang ada di lapangan melaksanakan operasi pemadaman 24 jam di lokasi. Jadi setiap ada nyala api kembali, kita langsung ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Tentunya memang kondisi yang menjadi hambatan kami di lapangan adalah tiupan angin yang kencang. Jadi saat ini memang kondisi api berada di bawah, sehingga yang muncul di permukaan itu asap. Jadi kalau misalnya asap itu ada angin kencang, kemungkinan memang api bisa menyala sampai ke permukaan. Oke. Kita harapkan cepat dilakukan pemadaman dan juga penanganan yang lebih terintegrasi, Pak Gufron, dan juga teman-teman yang berada di sana, para evakuator juga bisa aman, selamat, dan dampaknya juga tidak meluas. Terima kasih Pak Gufron atas waktunya, sehat selalu, selamat kembali bertugas, sampai jumpa. Terima kasih. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan menggelar senam sehat serta membagikan kartu tanda anggota Partai Perindo berasuransi. Di hari ulang tahunnya ke-9, Partai Perindo juga membagikan sembako dan keperluan sehari-hari kepada anak yatim piatu di panti asuhan. Partai yang mendukung pasangan Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Mahfud terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan rakyat kecil dengan menggelar senam sehat serta membagikan KTA Partai Perindo berasuransi. Senam yang digelar di Bundaran Perum Sindang Amanah, Desa Jatihurip, Sumedang, Jawa Barat ini dihadiri Wakil Ketua Kartini Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevi, yang juga caleg DPR RI Dapil Jabar 9. Senang sekali. Senang, ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, tapi ya jaga-jagalah. Merasa terbantu nggak Bu? Iya, merasa terbantu sekali. Harapannya ya lebih maju. Ya mudah-mudahan masyarakat makin mengenal Partai Perindo, makin sadar akan manfaatnya, dan tahu bahwa Partai Perindo benar-benar mensejahterakan untuk rakyat Indonesia. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Nias Selatan merayakan HUT ke-9 tahun dengan berbagi kasih kepada anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Cinta Kasih di Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Kita juga membawa berbagi berkat, membawa tali kasih kepada anak-anak yatim yang tinggal di Panti Asuhan ini, yaitu Panti Asuhan Cinta Kasih Baloho Teluk Dalam, berupa beras, sembako, minyak, dan gula dan kebutuhan lainnya. Mereka boleh menjamu kami di sini, dan khususnya untuk anak-anak yang tinggal di Panti Cinta Kasih ini. Bantuan Partai Perindo yang dipimpin Haritanu Sudibyo
dan mendukung Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD ini diharapkan dapat meringankan beban hidup pengasuh dan anak-anak yang tinggal di panti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketahanan pangan warga terancam usai lahan petani di Gianyar, Bali kekeringan akibat kemarau panjang. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam iNews Sore.